Halo, kali ini aku mau cerita tentang hantu ikan pari. Kejadiannya di tahun 2011, waktu aku lagi ngajar di sekolah menengah kejuruan. Ceritanya di sekolah ini dulu sering ngadain kegiatan tahajud bersama. Jadi siswa-siswa menginap di sekolah, malamnya itu diadain tahajud bersama dan juga diisi dengan serangkaian kegiatan Islami lah. Waktu itu aku nggak ikut terlibat dengan kegiatan itu ya, tapi aku bantuin keponakanku yang waktu itu lagi kerja sebagai TU di sana, bantuin masak untuk konsumsi. Jadi ibu aku yang masaknya, aku anterin ke sekolah. Nah, waktu itu aku berdua sama ponakan aku nganterin konsumsi yang udah ibu aku masak ke sekolah. Kita kalau nggak salah anterinnya itu sekitar jam 7-an malam. Lalu sesampainya di sekolah, kita ngobrol-ngobrol dulu sama guru-guru yang lain, melihat kegiatan siswa-siswi, dan akhirnya tiba saatnya untuk pulang. Waktu itu sekitar jam 9-an, kita berencana untuk pulang karena kita ngerasa, wah ini kalau kemalaman kita bakalan takut pulangnya. Dan entah kenapa waktu nganterin konsumsi itu kita nggak kepikir gimana nanti pulangnya kalau kemalaman gitu. Tapi ya kita nggak habis akal, kita minta anterin ke murid-murid. Nah setelah itu kita dianterin, kita kan pakai motor berdua ya, aku sama ponakanku pakai motor, dan yang nganter itu muridku laki-laki 2 motor, 1 motor 2 orang. Jadi kita berenam pulang menuju ke rumahku. Awalnya nggak ada firasat apa-apa atau ngerasa udah ada feeling takut atau gitu, nggak ada. Cuman kita emang pada dasarnya kita selalu takut ya kalau malam-malam kemana gitu bepergian, itu emang selalu ada perasaan takut karena mungkin keseringan nonton film horor juga ya, jadi suka kebayang-bayang kalau di jalan. Nah kita begitu melewati jalan yang ada kebun-kebunnya, karena memang aku rumahnya di kampung ya, ada kebun-kebun yang jalanan itu lurus, menanjak dan menurun gitu, melewati rumah dan kebun-kebun. Ketika kita melewati kebun bambu, ada hamparan kebun bambu yang cukup luas ya. Tiba-tiba aja aku melihat sosok ikan pari yang besar sekali, sampai aku masih inget gitu ya suara kepakan sayap. Ya gimana lah, kayak ikan pari tapi lebar dan besar. Bener-bener persis kayak ikan pari, tapi masa iya sih ada ikan pari gitu. Malam-malam ada ikan pari terbang di atas, dan si makhluk itu tiba-tiba aja gitu. Nggak tahu munculnya dari arah mana, cuman aku sadarnya tiba-tiba dia nongol di atas agak depan aku ya gitu. Langsung muncul dan dia melintas ke atas kepalaku ya, agak jauh sih. Ya maksudnya dia melintasi kita gitu, melintasi yang 3 motor ini. Aku dari situ gak ngomong, gak teriak, gak baca-baca doa, speechless aja gitu. Di jalan itu aku sambil nyetir motor sambil mikir gitu, itu apa? Itu ikan pari atau apa ya? Ketika sampai di rumah, tiba-tiba aja muridku bilang gini, "Bu,
ada jalan lain nggak ya gitu, menuju kembali ke sekolah gitu. Oh, aku pikir mereka juga lihat gitu, karena mereka tiba-tiba aja nggak mau balik lagi ke jalan yang tadi kita lihat ikan pari gitu. Tiba-tiba mereka ingin jalan yang lain, dan aku tunjukin jalan yang lain, memang ada jalan yang lain gitu. Ya udah jalan sana aja gitu. Ke sana nanti muncul di jalan raya, terus bisa nyampe ke sekolah. Di rumah aku cerita dong ya sama keponakan aku, sama orang tuaku, bahwa tadi aku ngeliat ikan pari, dan sayangnya keponakan aku nggak lihat, cuman yang murid-murid aku itu ngeliat. Aku penasaran dong ya, besok pengen cepet-cepet ketemu sama murid-muridku dan bertanya sama mereka tentang kejadian semalam. Aku tuh pikir gini ya, kan nggak mungkin gitu ada hewan ikan pari gitu di darat. Ikan pari itu kan adanya di laut gitu. Dan aku inget-inget ya, seingat aku gitu nggak ada ekornya, karena kan kalau ikan pari yang di laut itu ada ekornya. Ini nggak, cuman sayapnya itu lebar sekali, panjang. Mungkin aku pikir ya, karena aku orang Sunda, mungkin itu bukan ikan pari sih, tapi mungkin sebutannya itu kelong wewe kalau di Sunda itu. Aku juga nggak tahu sih sosok kelong wewe itu seperti gimana ya, cuman aku uh, berkesimpulan seperti itu. Lalu keesokan harinya aku pergi ke sekolah yang mengajar. Aku ketemu sama murid yang semalam nganterin aku. Lalu aku tanya gitu, semalam lihat apa kalian? Kok tiba-tiba pengen jalan yang lain? Iya bu, aku lihat itu, katanya lihat sesuatu. Wah, aku yakin kan, oh ternyata bukan cuma aku aja yang lihat gitu. Ternyata murid-muridku juga lihat. Serem banget pokoknya bu, serem, gak mau lagi lewat situ katanya. Itu padahal mereka pertama kali nganterin aku ke rumah, dan mereka melihat itu, dan kayaknya mereka kapok gitu. Ya sampai sekarang juga aku masih ingat gitu sosoknya itu. Tapi aku belum pernah bertemu lagi dengan sosok itu, karena aku sering lah gitu lewat di jalan itu hampir setiap hari. Cuman kalau lewat bukan tengah malam, lewat malam gitu, aku jarang memang keluar malam.